Ya, baik ya, teman-teman kita lanjutkan ya pembahasan soal TKA Matematika Wajib. Sekarang kita sudah sampai di nomor 41. Nomor 41 kemarin ini kita sempat jadikan sebagai oleh-oleh ya di video sebelumnya. Oke, coba kita bahas. Nomor 41 ini merupakan soal tentang sistem pertedak kesamaan linear. Sering kita jelaskan ya bagaimana triknya, bagaimana cara silumannya dalam mengerjakan soal pertedak kesamaan, terutama dalam menentukan apakah tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan ya. Coba kita cari satu persatu. Nah, di sini kita akan lihat 1 2 3 4 5 ini yang bagaimana sistem pertedak kesamaannya gitu ya. Langkah yang pertama, teman-teman, kita boleh cari dulu masing-masing dari garis ini ya, bagaimana pertedak kesamaannya. Misalkan yang pertama ini, teman-teman masih ingat bagaimana cara menentukan? Kita menggunakan cara siluman seperti ini ya. Misalkan ini ada garis ya, kemudian di sini katakanlah ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan di sini 3, terus di sini 4. Maka cara silumannya itu seperti ini. Kita tukar ya, yang 4 ini dia ke X di sini, kemudian 3 ini ke Y. Seperti itu ya caranya. Jadinya ini berarti 4X ditambah dengan 3Y. Kita kosongkan dulu tandanya di sini ya, atau boleh menggunakan tanda sama dengan karena ini belum berhubungan dengan pertedak kesamaan. Jadi di sini 4 kali 3 dapatnya 12 ya, bisa dipahami? Nah, sekarang coba kita cari dulu ini masing-masing. Ini kan pasangannya 4 dengan 2 ya, teman-teman. Berarti 4 ke X, kemudian ditambah dengan 2Y. Kita kosongkan dulu tandanya di sini. 4 kali 2 itu 8 ya. Nah, kemudian untuk yang di sini, atau boleh juga sebenarnya, bisa kita langsung berikan tanda sama dengan dulu, tidak apa-apa ya, karena kita belum menentukan grafiknya ya. Oke, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang di sini, ini yang kedua ya, ini 2 dengan 4, berarti 2 ini ke X, 2X ditambah dengan 4Y sama dengan 8. Oh ya, ini kebalikannya ya. Kemudian yang di sini adalah persamaannya 4 dengan 4 ya. Berarti 4X ditambah dengan 4Y sama dengan 4 kali 4, 16. Atau disederhanakan, X ditambah dengan Y sama dengan masing-masing bagi 4. Dapatnya 4. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu. Untuk yang pertama dulu, yang satu. Ya. Yang dari yang satu ini, di sebelah kiri dari kedua garis yang di sini. Ya. Berarti kita beri tanda dulu ya, supaya enak. Ini garis pertama, ini garis kedua, dan ini adalah garis ketiga. Ini untuk memudahkan saja, teman. Nah, untuk yang pertama ini adalah dia di sebelah kiri dari kedua garis ini. Ya, kalau di sebelah kiri berarti dia menggunakan tanda kurang dari. Jadi ingat, kalau kiri berarti menggunakan tanda kurang dari, kemudian kanan itu menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, seperti itu. Nah, yang pertama di sini, ini di sebelah kirinya berarti 4X tambah 2Y. Ya, menggunakan tanda kurang dari sama dengan, itu dapatnya 8. Atau bisa disederhanakan juga ya. Ini bisa masing-masing bagi 2 sebenarnya. Ya, sesuai sama dengan yang persamaan yang ketiga. Boleh seperti itu. Berarti ini kan kalau disederhanakan masing-masing bagi 2 ya. Jadinya adalah 2X. Sebentar. Ini 2X ditambah dengan Y sama dengan 4. Masing-masing bagi 2. Kemudian ini masing-masing bagi 2 juga, dapatnya adalah X ditambah dengan 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita kembali. Untuk yang pertama di sini adalah berarti 2X tambah Y kurang sama dengan 4. Dan yang ini juga pasangannya ya, X tambah 2Y kurang sama dengan 4. Berarti apakah benar? Ini ya oke, ini yang benar ya. Untuk yang satu ini sudah benar, kita centang. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah di sebelah kiri dari garis ini, ya, tapi di sebelah kanan dari garis 1. Jadi yang kedua ini di sebelah kanan dari garis 1 ya. Berarti di sini 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4, tetapi di sebelah kirinya garis kedua, yaitu X tambah 2Y kurang sama dengan 4. Apakah sesuai? Nah, ini lebih dari semua, berarti salah. Ya. Yang ketiga ini adalah di sebelah kiri dari garis 1. Ya, berarti 2X ditambah dengan Y kurang sama dengan 4.
Tapi dia di sebelah kanan dari garis 2. X ditambah dengan 2Y lebih besar sama dengan 4. Sesuai tidak ya? Ini yang ketiga, ada kurang dari dan lebih dari, tapi ini lebih dari semuanya. Ya, berarti salah. Nah, kemudian yang keempat. Oke, yang keempat itu berarti yang di sini. Yang keempat ini adalah di sebelah kanannya semua. Di sebelah kanannya semua ya, dari garis 1 dan garis kedua. Ya, tapi di sini berarti 2X ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 4 dan X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Oh ya, berarti ini ada kemungkinannya benar. Kemudian yang kelima itu yang ini, karena dia di sebelah kanannya garis ketiga ya, berarti harusnya ini X tambah Y lebih dari 4. Tetapi ini kurang dari, jadi ini salah gitu ya. Jadi kesimpulannya pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dengan 4 ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 42, coba dipahami dulu soalnya ya. Ya, semoga dipahami nomor 41 yang tadi ya. Kalau misalkan masih bingung ya, bisa ditanyakan di bagian komentar di grup. Ya, coba diperhatikan. Ini Ali, Beni, Catur, dan Doni tinggal di kompleks perumahan yang sama ya. Rumah mereka ini berada pada jalan yang lurus ya. Jarak rumah Ali dan Chandra itu 44 meter. Sementara itu jarak rumah Beni dan Doni itu 60 meter. Jika jarak rumah Ali ke rumah Doni itu 84 meter, maka di sini ditanyakan jaraknya rumah Ali ke rumah Beni itu berapa. Coba kita menggunakan logika teman-teman ya. Kita tidak usah menggunakan rumus bagaimana. Kita menggunakan logika saja. Ini kan A, B, C, D ya. Kita singkat saja. Di jalan yang lurus rumahnya ya. Di jalan yang lurus. Maksud saya, dia sejajar seperti itu ya. Jadi A, B, C dengan D gitu ya. Nah, katanya di sini Ali dan Chandra itu jaraknya 44 meter. Berarti di sini 44 meter. Kemudian rumah Beni dan Doni di sini itu jaraknya adalah 60 meter ya. Kemudian saya pakai cinta lain. Nah, Ali dengan Doni jaraknya itu 84. Nah, di sini. Oke, ini 84. Yang ditanyakan itu jarak rumahnya Ali ke Beni yang di sini. Ya, berapa di sini? Ini kita menggunakan logika saja. Ini kan keseluruhan kan 84 gitu ya. Nah, kemudian dari B ini ke D itu 60. Berarti kalau di sini tinggal kita perkurangkan 84 dikurangi 60, maka itulah sisanya ya. 84 dikurangi 60 itu dapatnya 24 meter. Jawabannya bravo ya. Ini tidak sampai 1 detik dapat jawabannya. Naik ke nomor 43. Coba dipahami dulu soalnya. Iya. Oke, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pencerahan. Ini soal program linear ya. Program linear, tetapi ini masih menentukan bagaimana modelnya gitu ya. Nah, coba dilihat di sini. Seorang ahli gizi sebuah rumah sakit bertugas menyiapkan menu untuk pasien. Menu tersebut terdiri atas menu sehat 1 dengan menu sehat 2. Setiap gram dari menu sehat 1 itu mengandung 4 unit lemak dan 2 unit karbohidrat dan 8 unit protein. Kemudian setiap gram dari menu sehat 2 itu mengandung 6 lemak, kemudian 6 unit karbohidrat dengan 6 protein. Ahli gizi tersebut ingin menyiapkan menu yang mengandung setidaknya 36 unit lemak, 24 karbohidrat dengan 48 protein dari menu sehat 1 dan menu sehat 2. Nah, jika ahli gizi tersebut membuat X gram gitu ya, sehat 1 dan Y gram menu sehat 2, maka sistem persamaan linear yang cocok untuk mewakili situasi tersebut adalah yang mana? Ini kita buatkan dulu tabel seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan kita sudah dibantu ya. X-nya itu adalah menu sehat yang pertama dan Y adalah menu sehat yang kedua. Kita di sini yang satu, ini yang kedua, ini X, ini Y seperti ini gitu ya. Tapi ini tidak cukup ya, kita mesti tambahkan lagi satu baris karena ada 3 persediaan di sini guys, yaitu
ada lemak di sini, kita singkat saja. Kemudian ada karbohidrat dengan ada protein. Kita rinci sekarang ya. Untuk menu sehat yang pertama itu mengandung 4 unit lemak, kemudian 2 karbohidrat dengan 8 protein. Kemudian untuk menu sehat yang kedua itu mengandung 6 lemak, 6 protein dengan 6 karbohidrat dengan 6 protein, ya. Nah, kemudian di sini ada 36 unit persediaan untuk lemak di sini, kemudian karbohidrat itu 24, terus protein itu ada berapa? 48 ya. Coba dicek ulang dulu ya, saya cek ulang. 428, kemudian yang kedua ini 666 ya. Untuk lemak ini 36 sudah cocok. Karbohidrat 24 dengan protein 48. Oke guys. Nah, sekarang kira-kira bagaimana model matematikanya gitu ya. Nah, apakah dia menggunakan lebih dari atau kurang dari sama dengan ya, teman-teman? Kita perhatikan di soalnya ya, ada di sini dikatakan, ahli gizi tersebut ingin menyiapkan menu yang mengandung setidaknya. Ya, berarti kalau kata setidaknya itu berarti seminimal mungkin, paling tidak lah. Berartinya bisa lebih ya. Artinya kalau ini kita buatkan model matematika, seperti ini konsepnya. Kurang lebih modelnya begini ya. 4x untuk yang pertama dulu ya, tambah 6y itu lebih dari sama dengan 36. Ya, atau bisa disederhanakan masing-masing bagi 2 ya. Itu 2x ditambah dengan 3y lebih besar sama dengan 18. Kemudian yang berikutnya yang kedua ini adalah 2x ditambah dengan 6y itu lebih dari 24. Sederhanakan lagi, jadinya ini x ditambah dengan 3y masing-masing bagi 2 ya. Dapatnya lebih dari 12. Nah, kemudian di sini 8x ditambah dengan 6y lebih besar sama dengan 48. Kita masing-masing bagi 2. Jadinya 4x ditambah dengan 3y lebih dari 24. Nah, kita cari yang lebih dari semua saja ya. Ini lebih dari. Oke. Ini kurang dari salah ya. Lebih dari, tapi ada minus. Ya, ini kan positif semua ini. Yang bikin salah ini karena negatifnya salah. Kurang dari salah. Lebih dari. Ada kemungkinannya benar guys. Ya. Oke, nah kita tinggal sesuaikan. 2x tambah 3y besar sama dengan 18, x tambah 3y besar sama dengan 12, dan 4x tambah 3y besar sama dengan 24. Langsung kita kunci ini, karena sudah ada yang benar. Ya, tidak akan mungkin ada 2 yang benar dalam satu soal seperti ini ya, kecuali kalau dia pilihan ganda kompleks. Berarti ini salah, ya. Oke, bisa dipahami nomor 53. Next, nomor 54, silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 44 ini kita akan menggunakan cara siluman lagi ya. Nah, ini kan program linear. Di soal-soal sebelumnya itu, termasuk teman-teman boleh lihat ya di playlist di program linear. Biasanya kalau kita menjelaskan soal program linear seperti ini, itu kan kita menggunakan cara biasa. Cara biasanya bagaimana? Yaitu kita buatkan dulu model matematika gitu ya. Kemudian kita gambar dalam diagram Cartesius, kemudian kita eliminasi dan uji titik. Itu baru kita mendapatkan jawabannya, dan itu makan waktu yang lama gitu ya. Nah, sekarang coba-coba kita membuat dalam bentuk cara siluman untuk lebih cepat, lebih ringkas gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan kue jenis 1 membutuhkan 3.000 per buah, dan kue jenis 2 ini membutuhkan 4.500. Kita misalkan x dan y ya. Untuk ini x, kue 2 ini adalah y. Sehingga dituliskan begini. 3.000x ditambah dengan 4.500y itu kurang sama dengan ya, karena modalnya itu paling banyak 1.500. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah paling banyak itu 400 kue. Berarti x ditambah dengan y kurang sama dengan 400. Ya. Kemudian di sini fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya adalah 500 untuk x keuntungannya, seperti ini, ditambah dengan 600 y. Oke? Nah, sekarang cara silumannya seperti ini. Tidak perlu lagi kita gambar ya. Ini baru saya berikan cara siluman untuk soal ini. Caranya begini ya. Kita mencari dulu masing-masing dibagi x dan y-nya. Jadi kita bagi dulu x dan y-nya, teman. Tapi ini sepertinya bisa disederhanakan dulu ya.
Ini masing-masing dihilangkan dulu nolnya, seperti itu ya. Ini saja yang kita sederhanakan. Nah, kita bagi X per Y, ini penentu. Nah, coba kalau ini 30 per 45, 30 per 45 ini kira-kira berapa ya? Ini dapatnya 0,6 ya. Oke. Kemudian kalau di sini ini kan 1 per 1. Ya, 1 per 1 dapatnya 1. Ini 0,6. Ini juga kita bagi ya, 500 per 600 atau 5 per 6 saja ya. Karena nolnya kan bisa dicoret. 5 per 6 ini kira-kira dapatnya 0,8. Nah, sekarang kita urutkan ya. Dalam satu garis. Urutkan dari yang paling kecil tentunya. 0,6 ini di sini, kemudian baru 0,8. Kemudian 1. Ini kita perhatikan, saya tuliskan di sini. Perhatikan posisinya. Perhatikan posisi di mana berada, ya. Nah, ternyata 0,8 ini ada di antaranya gitu ya. Ada di antara 0,6 dengan 1. Kalau di antaranya 0,6 dengan 1 atau kalau di antaranya dari 2 ini berarti kita eliminasi. Eliminasi kedua pertidaksamaan. Saya tuliskan begini ya supaya teman-teman semua boleh catat. Nah, ini kalau di antaranya ya. Ini di antara. Nah, seperti itu. Berarti kita langsung eliminasi saja ini. 30X ditambah dengan 45Y sama dengan, ini kalau dicoret nolnya berarti tinggal 15.000 ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita pasangkan X tambah Y sama dengan 400. Kita langsung variabel apa yang dihilangkan? Katakanlah X-nya ya. Berarti semuanya dikali 30. 30X ditambah dengan 30Y sama dengan 30 kali 400 dapatnya 12.000 ya. Tolong dikoreksi teman-teman kalau salah hitung ya. Ini berarti kita bisa langsung eliminasi ya. Ini perkurangkan habis. Kemudian 45 dikurangi 30 dapatnya 15Y. 15.000 dikurangi 12.000 dapatnya 3.000 ya. Berarti Y-nya 3.000 bagi 15 dapatnya 200. Ya, 200 teman-teman. Nah, kemudian cari X-nya, kita boleh mengambil yang ini. X tambah Y sama dengan 400. Ganti Y-nya dengan 200. X tambah 200 sama dengan 400. Berarti X-nya berapa? Itu 400 dikurangi 200 ya. 200. Nah, ini sudah. Ya, jadi 200 dengan 200 ini kita masukkan ke fungsi tujuannya. Jadi, ini F-nya sama dengan 500. X-nya diganti 200. Ditambah dengan 600 dikali 200 berarti ini dapatnya 100.000 ya. Oke. Ditambah dengan, kenapa jadi agak aneh-aneh nolnya ya? Bentar, kita perbaiki tulisannya supaya teman-teman bisa belajar dengan baik ya. 500 kali 200, 100.000. Dikoreksi teman-teman kalau saya salah hitung. 600 kali 200 ini dapatnya 120.000. Berarti dijumlahkan dapatnya 220.000 Charlie. Ya. Oke, jelas ya untuk nomor 44 ini teman-teman. Jadi mengerjakan soal ini tidak perlu lagi digambar, tidak perlu lagi uji titik yang lain ya. Langsung dieliminasi bahwa itulah jawabannya, gitu ya. Oke, next nomor 45 coba dipahami dulu. Ya, nomor 45 ini kita akan kerja lagi dengan menggunakan cara siluman ya, seperti ini. Ini kan diketahui dua fungsi ya. Coba saya ganti cinta dulu bentar. Ini fx-nya itu 2x kurang 4 dan gx-nya adalah x tambah 5 per 3x kurang 1. Kita akan mencek satu per satu seperti ini gitu ya. Misalkan kita mulai dari opsi yang keempat dulu ya. Ya, kalau opsi 4 berarti kalau benar CDE benar, kalau salah berarti CDE yang salah gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama di sini. Ini ada cara silumannya ya. Kalau misalkan GOF2 seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan kita ada fungsi komposisi, kemudian dicari adalah angkanya di sini. Tidak perlu kita komposisikan gitu ya. Ini langsung kita masukkan 2 ini ke F. Coba saya rapikan dulu. GOF itu berarti X tambah 5 per 3X kurang 1. Dot F-nya itu adalah 2X kurang 4 gitu ya.
Saya rinci seperti ini supaya jelas. Nah, 2 ini kita masukkan ke sini. Ganti X-nya dengan 2 berarti 2 dikali 2, 4. 4 kurang 4 itu berarti 0. Oke, coba dihitung ulang nanti. 0 kita masukkan lagi di sini. 0 tambah 5, 5. 0. Ini kan 0 ya. 0 kurang 1 itu min 1. 5 bagi min 1 berarti dapatnya minus 5. Sesuai tidak? Oh, ini sesuai. Ya. Berarti opsi 4 itu benar. Ini salah karena tidak ada opsi 4-nya. Ini juga salah, tidak ada opsi 4-nya. Yang tersisa C, D, E. Masing-masing ada opsi 4-nya. Ya. Kemudian yang bisa kita cek lagi adalah opsi kedua. Yang ini. Ya, betul atau betul ini? Opsi kedua berarti GOF ya. Ini kita harus cari manual ya, karena bukan angka yang ditanyakan. Kalau GOF itu sama saja dengan GFX. Artinya fx ini masuk ke G. Fx ini 2x kurang 4, kita masukkan ke X yang ada di G gitu ya. Jadi X di sini diganti dengan 2x kurang 4. Seperti ini guys. Ditambah dengan 5 per. Di bawah ini kita sebaiknya kurung ya. Seperti ini teman-teman. Oke, coba kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini 2x min 4 tambah 5 kan dapatnya 1 ya. Kemudian yang dibawa di sini 3 dikali 2 itu 6x. Langsung saja ya ini. 3 dikali min 4 kan min 12 ya. Nah, atau saya tuliskan saja. Jangan sampai teman-teman bingung. Apa? Jadi 2x tambah 1. Ini 6x dikurang 13. 2x tambah 1 per 6x kurang 13. Oh, sesuai. Ini benar. Artinya opsi 2 benar. Ini benar, ada opsi 2-nya ya. Ini salah karena tidak ada opsi 2-nya. Ini juga benar. Tinggal C dengan E yang mana kita mau tes, teman-teman. Boleh kita tes ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Tidak usah kita tes yang pertama. Karena nanti angka, ini variabel. Ini enak kalau angka gitu ya. Nah, coba. Kalau misalkan Fok itu F.G min 1 ya. Apakah sama dengan min 11 per 2? Coba kita masukkan dulu ke G. Ganti X-nya dengan min 1 yang di sini. Coba kita cakar-cakar ya. Min 1 tambah 5 per 3 kali min 1 dikurang 1. Berapa ini? Min 1 tambah 5 itu kan 4 ya. Kemudian 3 dikali min 1 itu min 4. Ya. Min 3 maksudnya. Min 3 kurang 1 itu min 4. Dapatnya min 1. Jadi pas kita ganti X-nya dengan min 1, ternyata hasilnya juga min 1. Min 1 kita masukkan lagi ke F. Ke sini guys. Berarti 2 dikali min 1 dikurang 4. Ini dapatnya 2 kali min 1, min 2. Kurang 4, itu minus 6. Ya. Ternyata di sini tidak sama dengan minus 6. Berarti ini salah. Opsi 3 salah. Ini ada opsi 3-nya. Salah, berarti jawabannya adalah Charlie. Ya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya untuk yang nomor 45 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 46, silakan. Ya, masih soal fungsi kita pakai cara siluman lagi nanti ya. Nah, sekarang yang mana kita obok-obok dulu, teman. Boleh misalkan kita kerja dulu yang F.G. Artinya kalau F.G, G-nya ini masuk ke F. G yang ini masuk di sini. Oke, jadi F.G sama dengan ini X-nya diganti dengan akar 2 dikali akar dari X tambah 5 dikurangi 4. Ini kalau kita buka kurungnya berarti 2 akar dari X tambah 5 dikurang 4. Betul atau betul? Ini benar ya, cuma terbalik. Minus 4-nya ke depan, ini ke belakang gitu ya. Itu kalau tukar tempat tidak berganti tanda ya teman-teman. Jadi kalau misalkan min 3, misalkan begini ya. Min 3 ditambah 2. Ini kan bisa ditulis sama saja dengan 2 ditambah dengan min 3 ya. Itu kalau pindah tempat itu tidak berganti tanda. Kecuali kalau pindah ruas baru berganti tanda ya. Nah ini benar gitu ya. Kemudian yang ini F min 1 minus 6 sama dengan 5. Apakah ini betul? Coba. Ini untuk F min 1 minus 6 sama dengan 5. Coba-coba kita kerja pakai dua cara ya, boleh ya. Kita dua-duanya sih pakai cara siluman. Yang pertama adalah kita cari inverse-nya dulu. Kita cari inverse-nya 2x kurang 4. Ingat, AX tambah B.
inverse-nya itu adalah X kurang B per A. Jadi kalau misalkan 2X kurang 4, 2X kurang 4 ini kita inversekan berarti X tambah 4 per 2 ya. Ini F inverse X. Sama dengan. Nah, berarti kita ganti X-nya dengan minus 6. Jadi ini minus 6 sama dengan minus 6 tambah 4 per 2. Itu minus 6 tambah 4 itu kan minus 2 ya. Minus 2 per 2 dapatnya min 1. Tidak sama dengan 5. Berarti ini salah. Nah, cara siluman yang kedua seperti ini. Ya, teman-teman mungkin sudah dapat ini ya konsepnya. Inverse ini bisa hilang, tapi ini ditukar. Ini masuk, ini keluar. Jadinya F6, F5 ya. F5 di sini sama dengan minus 6. Seperti ini. Nah, kita ganti X-nya dengan 5 di sini. Gitu ya. Ini kan fx-nya sudah ada ya. Fx-nya itu kan 2X kurang 4. Jadi kalau F5 itu 2 dikali 5 dikurang 4. 2 kali 5 kan 10. 10 kurang 4 dapatnya 6. Harusnya 6 jawabannya, tapi di sini minus 6. Jadi memang salah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah GOF inverse min 3 sama dengan 4. Nah, coba kita pakai cara biasa untuk yang ketiga ini. GOF ini berarti F-nya masuk ke G. Oke, bisa dituliskan begini ya. Sama dengan ini Fx masuk ke G. 2X kurang 4 kita ganti di sini. Jadinya tinggal X-nya langsung diganti dengan 2X kurang 4. Tapi ada tambah 5-nya, hati-hati, teliti. Nah, berarti ini adalah akar dari 2X ditambah dengan 1. Nah, inilah untuk GOF-nya. Seperti itu, guys. Ya. Nah, kita inversekan dulu. Karena kan diminta di sini inverse dari GOF-nya. Oke, ini ada cara siluman lagi. Ya, tapi pernah kita berikan di soal sebelumnya ya, yang membahas untuk inverse-inverse fungsi. Cobalah teman-teman telusuri lagi ya, pelajari semua itu videonya. Jadi kalau misalkan ada fungsi seperti ini, AX ditambah dengan B, gitu ya. Untuk mencari inverse-nya ini adalah X kuadrat dikurang B per A, gitu ya. Ini kalau tambah jadi kurang, ya. Tapi kalau kurang di sini, maka tambah jadinya, gitu ya. Ini pangkat 2 dari mana? Karena dari sini. Pangkat 2-nya pindah ruas jadi, akarnya di sini pindah ruas jadi pangkat, gitu ya. Berarti ini inverse-nya adalah seperti ini. X kuadrat, ya, dikurang 1 per 2. Nah, inilah inverse-nya. Yang dimintakan adalah min 3. Jadi kalau GOF inverse dari min 3, tinggal diganti X-nya dengan min 3. Ini min 3 pangkat 2 dikurang 1 per 2. Min 3 kuadrat itu kan 9. 9 kurang 1 per 2. 9 kurang 1, 8. 8 bagi 2 itu dapatnya 4. Nah, ini benar. Ya. Teman-teman bisa paham ya. Ini nomor 46. Oke, next lagi. Coba lanjut nomor 47, silakan. Ya. Ya, coba dilihat ya soalnya nomor 47 ini. Nomor 47 ini dia masuk soal tentang objek geometri ya. Khususnya tentang menentukan luas, keliling, ataukah volume dari bangun datar ataupun bangun ruang ya. Coba diperhatikan soalnya. Pak Hilman mempunyai lahan yang disajikan pada gambar berikut ya. Di sini ada diketahui gambar panjang sisinya ya. FL-nya 18 dan FMDE di sini sama dengan 24 meter. Jika di sekeliling lahan tersebut akan diberi pagar, maka panjang pagar yang dibutuhkan adalah berapa? Ya, jadi selain tadi yang kita sebutkan, ini bisa juga masuk sebagai soal Pitagoras ya, menghitung ya teorema Pitagoras, menghitung sisi dari segitiga siku-siku. Nah, karena ini keliling yang dihitung, berarti sama saja sebenarnya yang kita hitung adalah panjang sisinya. Ya, coba kita beri tanda dulu yang mana yang akan kita hitung. Ya, kalau keliling berarti jumlah semua sisinya ya. Misalkan ini yang pertama gitu ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga ya, kemudian ini yang keempat, panjang sisi ini yang kelima gitu ya. Kemudian ini yang keenam. Jadi ada 6 sisi yang akan kita jumlahkan. Ini yang 124 sudah ada ya. Jadi kalau kelilingnya ini kita hitung, berarti yang pertama ini 24 ditambah dengan yang kedua itu 12.
ditambah dengan yang ketiga itu 30, yang keempat itu adalah 18, kemudian yang kelima belum ada ya. Terus yang keenam itu adalah 30. Nah, kita cari dulu berapa panjangnya ini yang sisi yang kelima yang kita hitung. Dengan menggunakan bantuan Pitagoras, ya, segitiga siku-siku EDK yang di sini, ya. Kita hitung dulu berapa panjang total keseluruhan dari DK ini, nanti hasilnya kemudian dikurangi dengan 12, ya, yang ini. Nah, berarti kalau ini kan 24, kemudian ini 30, ya. Kita hitung dulu panjangnya DK. DK kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 30 kuadrat ini 900 dikurangi 24 kuadrat itu dapat 576. DK berarti akar dari 900 dikurangi 576 dapatnya 324, ya. Berarti di sini akar 324 18. Nah, berarti di sini ini kan panjang keseluruhannya adalah 18. Sudah ada 12, berarti 18 kurang 12 itu dapatnya 6. Jadi ini 6 meter, ya. Nah, ini sudah bisa kita hitung. 24 tambah 12 tambah 30 tambah 18 tambah 6 tambah 30 dapatnya 120, ya. Oke, jawabannya Charlie, guys. Oke, bisa dipahami ya. Next, nomor 48. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 48 ini masuk soal tentang masih objek geometri, tapi dia menghitung menentukan hubungan antara dua sudut dengan dua garis. Ya, teman-teman harus ingat kembali materinya ya. Bagaimana sifatnya kalau berseberangan, bagaimana sifatnya kalau sepihak, dan bagaimana sifatnya kalau sehadap, gitu ya. Nah, coba dilihat di sini. Yang diketahui sudut A adalah 2x tambah 13 yang ini. Ini 2x ditambah dengan 13. Kemudian sudut B5 itu yang di sini ya. Itu 3x ditambah dengan 17. Oke. Nah, kemudian kita hitung. Kita akan cari yang mana sudut yang besarnya 73 derajat. Antara sudut A2 dengan B5 ini merupakan sudut yang sepihak dalam ya. Kalau sepihak itu jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Begitu sifatnya ya. Jadi sudut A2 ditambah dengan sudut B5 itu sama dengan 180 derajat, guys. Nah, berarti A2 ini 2x ditambah dengan 13 ditambah dengan 3x ditambah dengan 17 sama dengan 180. 2x tambah 3x jadinya 5x. Kemudian 13 tambah 17 ini dapatnya 30. Berarti 5x sama dengan, ini pindah ruas ke kanan. 180 dikurangi 30 dapatnya 150, guys. Ya. Berarti x-nya 150. 150 bagi 5 dapatnya 30. Ya, bisa dipahami. Berarti kita ganti di sini dulu. Ah, ini 3 kali 30 itu 90 ya. Kemudian ditambah dengan 17. Coba kita hitung dulu. 90 tambah 17 berarti 710. Ini sudut B5 107 derajat. Kemudian sudut A2 itu 2 kali 3 60 ya. 60 tambah 13 dapatnya 73. Berarti sudut A2 ini yang 73. Kita berikan tanda dulu di sini. Oke. Nah, sekarang sudut A2 itu sama dengan, karena kan kita cari yang mana yang besarnya 73 ya. Berarti kita cari yang sama nilainya dengan sudut A2. A2 itu sama nilainya dengan B7. Ah, ya. Apa alasannya? Karena dia sudut yang sehadap. Oke, berarti ini masuk, guys. Kemudian yang mana yang sama lagi? Itu sama saja dengan sudut B6. Ya, alasannya B7 dengan B6 ini adalah sudut yang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu besar sudutnya sama, guys, ya. Ini berarti B6 masuk gitu ya. Nah, kemudian sudut A1 bukan. A1 pasti bukan, tidak sama dengan 73 karena ini adalah 180 dikurangi 73 ya. Ini salah. Kemudian B5 ini yang sama dengan B5 itu A1. Ini juga salah. Ya, itu saja ya. Jadi A2, B6 dengan B7, guys. Oke, bisa ya. Next lagi. Nomor 29, silakan.
Ya, cara silumannya untuk transformasi geometri ini mudah ya. Ini kan dikatakan P sama dengan min 10,4. Ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Berarti kalau Y sama dengan X itu ditukar. Ya, jadi P aksen itu min 10,4 itu jadinya 4, min 10. Dibalik saja XY menjadi Y, X. Bisa? Nah, kemudian translasi. Kalau translasi itu kalau ditambah, ya, kalau ditambah. Kalau ditranslasi itu berarti ditambah, guys, ya. 4 tambah 1 itu 5, kemudian min 10 tambah min 3 dapatnya min 13. Jadi bayangannya yaitu 5 dengan min 13, Charlie. Bisa ya? Next lagi nomor 50 silakan. Ya, nomor 50 ini kita jadikan dulu sebagai oleh-oleh. Coba-coba dikerjakan dulu teman-teman. Nanti berikutnya kita akan bahas ya. Tetapi soal ini sebenarnya kita sudah bahas ya contoh-contohnya. Ada sudut lancip dengan sudut tumpul. Coba nanti teman-teman simak dulu ya. Jelaskan apa namanya, dipahami materinya. Kemudian coba-coba dikerja. Kalau bisa berkenan, boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.